Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus, aplikasi RCTI Plus. Tetapi kalau minta kepada orang lain pun harus dilihat orangnya. Orangnya ini benar-benar paham nggak tentang agama. Jangan sampai menyesatkan. Jangan sampai malah menyesatkan. Satu hal yang kita tidak pernah tahu, Kalau ambisi itu sudah kita lakukan, kita kejar, kemudian dapat, akhirnya kaya, akhirnya jabatan dapat, ya, akhirnya anak pintar. Ini dikasih ini sama Allah Ta'ala, tapi kasih ini belum tentu itu ujian, tapi istijrot. Kasih istijrot itu dilulu atau memang diberikan agar senantiasa Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, semangat sekali ibu-ibu, sehat semuanya. Ini bajunya bagus-bagus, ada yang kembang-kembang. Disiram dari jam berapa itu bunga tuh? Ada itu jilbabnya, waduh buritak burinong gitu ya. Bangun dari jam berapa sih Bu? Jam 1, jam 2. Terus itu pakai lipan setip jam berapa? Mas, Apa kenapa Ustaz? ada yang bilang, bangun jam berapa? Jam 8 katanya. Jam 8. Jam 8 apaan? Habis sisa kalau gitu sih. Ya pemirsa di rumah juga mudah-mudahan semangat seperti ibu-ibu yang hadir di studio. Karena kita insya Allah akan bersama-sama mencari ilmu di sini. Mendapatkan solusi dari semua permasalahan yang ada. Sekaligus kita pun ingin mencari kesehatan jasmani dan juga rohani. Inilah dia siraman kolbu, sejukan hati. Tepuk tangan buat ibu. Tema kita hari ini bersama saya Irfan Hakim dan Ustadz Danu yang selalu semangat juga adalah bahaya ambisi terhadap dunia. Coba di sini saya mau nanya, yang paling sepuh usia berapa? 60 ada? 70? 70? 80? Enggak, 70, 75 ada? Mau sampai umur berapa kira-kira? Maksudnya selama-lamanya kita hidup di dunia mau sampai berapa tahun? Dunia itu cuma transit. Setelah itu yang nyata, yang lama itu nanti di akhirat. Apakah kita mau mengejar dunia atau mengejar akhirat? Pastinya akhirat. Bapak pemirsa di rumah juga, nanti kalau ada dengan tema yang kita angkat ada hubungannya boleh, ataupun permasalahan apapun boleh. Ditanya di 0215943854 atau lewat Instagram kita juga bisa di @officialmnctv atau lewat WhatsApp juga bisa di 081617453977. Untuk tema hari ini bahaya ambisi terhadap dunia, silakan Ustaz Danu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi temanya sangat bagus sekali. Ambisi, bahaya ambisi terhadap dunia. Selama ini orang itu senantiasa mengejar duniawi. Banyak. Dan itu diperkenalkan dari peradaban-peradaban dari negara orang-orang barat. Memang tidak perlu disalahkan tetapi kita harus waspada. Ya. Ambisi dikejar. Dari mulai kecil anak kita didik agar dia pintar. Ya. Kemudian banyak dari mulai pendidikan biasa maupun pendidikan agama. Itu tetap nanti bisa digolongkan ambisi kalaunya ini harus kita ketahui. Termasuk kita mengejar jabatan, itu ambisi. Mengejar harta, itu ambisi. Mengejar istri yang cantik itu juga ambisi. Ambisi. Iya itu, ibu mengejar istri yang cantik dengan gimana caranya. Akhirnya kalau susah kesampaian pergi ke dukun. Kan Waduh, untuk mencapai ambisi Untuk mencapai ambisi itu pergi ke dukun. Kalau biar tidak kelihatan dukun, ke kiai dalam tanda kutip nih. Ya, karena banyak dukun yang packagingnya seperti kiai. Iya, atau kiai yang turun dia derajatnya jadi dukun. Ya, banyak ya. Karena saya yakin ibu-ibu ini pasti sering ke kiai nih. Jadi kasih air putih di mantra-mantrain ya baca apa minum. Bukan dukun, soal jampi-jampinya juga pakai ayat-ayat. Lah iya, makanya di situ kan istilahnya kalau orang akhirnya itu biar kelihatan nggak dukun gitu. Berarti sama aja. Sebenarnya kalau dalam Quran sudah diceritakan bahwa kalau minta pertolongan itu kepada Allah langsung.
Jadi tidak perlu tidak perlu orang lain umpamanya. Tetapi kalau minta kepada orang lain pun harus dilihat orangnya. Orangnya ini benar-benar paham nggak tentang agama. Jangan sampai menyesatkan. Jangan sampai malah menyesatkan. Satu hal yang kita tidak pernah tahu, kalau ambisi itu sudah kita lakukan, kita kejar, kemudian dapat, akhirnya kaya, akhirnya jabatan dapat, ya, akhirnya anak pintar. Ini dikasih ini sama Allah Ta'ala, tapi kasih ini belum tentu itu ujian, tapi istijrot. Kasih istijrot itu dilulu atau memang diberikan agar senantiasa memurkakan nafsunya, itu istijrot. Nah, saya ingatkan dalam salah satu firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Isra ayat 18 itu sangat menakutkan bagi kita orang muslim. Menakutkan. Diceritakan di situ bahwasanya kalau kita menginginkan duniawi akan diberikan oleh Allah Ta'ala. Duniawi apa? Anak pintar, kasih. Istri cantik, kasih. Suami baik, dikasih baik loh, tetap dikasih. Jabatan dikasih, ini dikasih semuanya. Akhirnya sama sampai saat ini politik nanti dikasih. Ya. Ingat surat Al-Isra ayat 18 bahwasanya kalau memang kita menginginkan dunia dikasih oleh Allah Ta'ala. Tetapi nanti di akhirat akan dimasukkan ke dalam neraka. Itu jelas karena biasanya kalau orang itu menginginkan dengan ambisi duniawi biasanya itu dia lupa sama Allah Ta'ala. Kalau dia sudah kesampaian pasti sombong. Ya, dia dapat istri cantik dipuja-puja di ini. Dia dapat uang banyak dia pamer di Instagram di semuanya kena. Makanya di situ dia jabatan dapat akhirnya dia ingin bawahannya itu hormat sama dia. Dia lupa dulunya itu mamanya dia jadi orang biasa. Inilah sebenarnya menjadikan orang yang dia berambisi dunia pasti dia orang ini lupa. Jarang orang itu paham. Kita kita belajar di negeri Arab untuk belajar agama. Yang dicari apa? Dia ingin menjadi ustadz. Ustadz itu dunia loh. Kalau dia jadi ustadz sudah dia bangga. Nanti kalau sudah di ini bangga dia lupa. Nah ini enggak. Padahal kita itu belajar semua yang di dunia itu untuk mengejar akhirat. Ya. Jadi paling tidak niatnya satu, umpamanya ingin anak pintar, niatnya lillahi ta'ala. Jadi normal kalau anak itu kita sekolahkan, kemudian ada anak kita yang pandai, ya sudah itu pandai itu hanya Allah karena Allah memberikan otak anak kita pandai. Ya. Bukan karena sekolahnya yang hebat. Kalau salah satu anak kita itu kurang kepandaiannya, ya sudah emang Allah memberikan otak anak kita Kapasitasnya kapasitas seperti itu. Nggak usah kita jelek-jelekan. Kita nggak adil sehingga kita itu menjadi tidak adil di anak satu dengan yang lainnya. Pembanding. Ini sudah banyak ibu-ibu termasuk ibu-ibu itu pasti ngejalanin. Nah kalau sudah begitu itulah repotnya. Nanti yang namanya kita bangga dengan harta, dengan anak, dengan orang tua, dengan istri, dengan jabatan, dengan pekerjaan yang takut karena kerugiannya itu dinamakan fasik. Kalau sudah fasik diceritakan orang fasik itu adalah kafir. Makanya dimasukkan ke neraka tadi. Jadi orang yang ambisi biasanya masuk neraka. Makanya kita jangan sampai naudzubillahi min dzalik. Nah, ini yang harus kita ketahui. Ya. Jadi kalaupun umpamanya ikhtiar aja, biasa aja. Jangan yang aneh-aneh, jangan nyogok, jangan ini, jangan itu. Yang punya jabatan tinggi-tinggi ya juga jangan bilang, udah itu cariin tuh, itu masih bisa dicari-cari tuh uangnya di sebelah situ. Itu sudah banyak. Ya. Di negara kita sudah banyak, tapi alhamdulillah ada KPK ini ya lumayan lah. Lumayan, tapi belum selesai semua. Ya. Karena memang biang-biang PR-nya masih banyak. PR-nya masih banyak untuk KPK. Tapi paling tidak untuk kita umat Islam harus belajar bagaimana kita itu merencanakan pekerjaan sehari-hari. Ya. Jangan sampai itu bisa menjadikan kita itu masuk ke dalam neraka. Alhamdulillah min dzalik ya. Kejar dunia saja yang didapat. Tapi kalau kita kejar akhirat, dunia dapat, akhirat dapat insya Allah. Akhirat, kita mengejar akhirat, insya Allah dunianya mengikuti. Nah itu maksudnya. Oke, siapa yang mau bertanya? Siapa? Waduh. Ada yang hadir di sini. Boleh ke sana ya Ustaz ya? Boleh. Ya. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Sampai pakai kursi roda. Namanya siapa? Ibu Cici Ngadimin. Ibu Cicing? Cici. Oh Cici, kok Cicing mah diem ya? Cici Paramida. Oh Cici Paramida. Ibu Cici, silakan ada mau ditanyakan. Pak Ustadz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Nama saya Ibu Haja Cici Ngadimin. Saya pernah jatuh dari lantai 2. Wah. Waktu saya mau benerin genteng bocor.
Terus Suaminya saya kemana itu? dinas di Sulawesi, di Kendari. Itu kapan kejadiannya Ibu? 26 tahun lalu. Ah, Saya jatuh, di bawah tuh ada kursi salon dari besi. Ya, 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 ya. Jatuh, jeblos plafon lantai 2, langsung Waduh, ya Allah. buak, kena besi, Besi, besinya kursi. patah ya. Terus Pinggangnya berarti yang kena ya? fraktur lumbar 4 dan 5. Nggak tahu saya apa fraktur lumbar apa nggak tahu. Ini saya belum ginjal pernah saya sekolah di hancur. situ. Apa? Ginjal saya bisa hancur hancur sih? sebelah kiri. yang sebelah kiri. Jadi saya dibuka laparotomi, keluarin ususnya, dibuang lagi itu ginjalnya. Ya Allah. Baru usus dimasukin lagi, dijahit 28 jahitan. Innalillahi wa inna ilaihi. Terus saya lumpuh 1 tahun, tapi terus saya terapi dari rumah sakit. Dan akhirnya